أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya, Bapak dan Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah hingga sampai saat ini kita akan diberikan kekuatan tentu saja untuk menikmati segala bentuk ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Baik, seperti biasa dalam kesempatan kali ini di setiap hari di selama bulan suci Ramadan setiap pukul 2 dan insyaallah sampai nanti di 3:30 kita akan hadirkan ilmu-ilmu dari guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, Abah Raud Bahar, kemudian Gus Hayat yang kali ini kembali disiarkan dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Kampus Trate Putih Cimaung Mustika Jaya Bekasi. Kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali yang barangkali selama ini kita agung-agungkan yang bernama akal. Bagaimanakah sesungguhnya fungsi akal di dalam Islam dan bagaimana kita mampu untuk menggunakan akal yang pada akhirnya berujung kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Gus Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min bani Adam wa kammalana bil aqli war ruhi wal ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kurama'i wal a'izza, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muhajirin Teratai Putih Islamic Boarding School yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah. Siang hari ini kita sudah memasuki hari ke-16 di bulan suci Ramadan, betul? Terasa apa enggak puasanya? Enggak terasa. Kenapa?
saat kita ibadah dengan senang dan riang gembira kok tidak terasa? Karena kita sedang merasakan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita syukuri anugerah yang sudah diberikan oleh Allah terus menerus kepada kita hingga kita bertemu bulan suci Ramadan dan kita mampu menjalankan separuh dari bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di separuh terakhir Allah masih terus mencurahkan kasih sayangnya, kita bisa menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bertemu dengan hari raya Idul Fitri, bertemu dengan sanak keluarga dalam keadaan kita saling memaafkan dan memberi maaf. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Akal itu adalah tema kita hari ini. Apa akal itu? Di mana akal itu berada? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal pertama kali setelah Allah menciptakan ruh. Berarti akal istimewa apa enggak? Dalam satu kisah disebutkan awwaluma yakhluqullahu subhanahu wa ta'ala al-aqlu. Perkara yang Allah ciptakan pertama kali setelah ruh itu adalah akal. Kenapa akal ini diciptakan? Karena akal inilah yang akan menjadi penentu dan pembeda kita sebagai manusia, anak cucu Adam dengan binatang dan makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu orang Arab memberikan makna al-aqlu huwan nur. Akal itu adalah cahaya. Orang Arab yang lain memberikan makna al-aqlu huwa asyai'u alladhi yartabitu ilal af'al. Akal adalah sesuatu yang akan mengkaitkan dengan aktivitas seseorang. Maka orang kalau akalnya konslet alias orang yang tidak begitu sempurna, kira-kira disuruh A ngelakuin B atau C? B atau C, karena akalnya tidak nyambung. Berarti akalnya tidak sempurna. Tapi kalau yang orang itu akalnya sempurna, dibilang A dia akan bilang A, dibilang B dia akan bilang B. Lalu di mana letaknya akal? Imam Ghazali dalam kitab Ihya di juz pertama beliau membahas panjang lebar tentang akal. Yang intinya al-aqlu kana fi qalbil insan. Akal itu ada dalam bagian hati manusia. Tapi jangan dibayangkan hati itu kayak gambar love yang ada kalau kena disakitin itu pecah gitu ya. Bukan hati yang seperti itu. Tapi hati bermakna al-qalbu. Al-qalbu yang punya makna berbolak-balik. Yang kadang tiba-tiba sedih, kadang tiba-tiba senang. Nah, akal itu ada dalam bagian itu. Tapi semua dalam kerangka kendalinya roh. Karena semua kendali kita hari ini bisa hidup, bisa bergerak, bisa beraktivitas, semuanya yang mengendalikan adalah roh. Nah, bagian dari mengkoordinasikan seluruh aktivitas tangan, kaki, mulut kita, mata kita menjadi satu kegiatan, satu aktivitas yang terukur, itulah namanya akal. Begitu istimewanya akal, Allah sangat menghormati akal ini dalam ajaran Islam. Sampai ada satu makalah, ini bukan hadis ya, makalah mengatakan la dina liman laisa lahul aql. Atau la dina liman la aqla lahu. Tidak ada orang itu beragama dengan baik kalau dia tidak menggunakan akalnya. Jadi tidak boleh antara akal dan agama ini dipertentangkan. Memang dasar dari segala dasar kita dalam beragama itu adalah wahyu. Dasar dari segala dasar kita menjalankan perintah Allah, beribadah itu adalah wahyu. Tetapi wahyu itu tidak ada yang bertentangan dengan akal. Makanya makna dari akal itu adalah an-nur, makna dari Al-Quran selain Al-Furqan, Alkitab itu juga an-nur. Jadi kalau Al-Quran sebagai wahyu yang makna lainnya adalah nur dan akal punya makna juga nur, kalau berjalan
beriringan, ini akan menjadi dahsyat. Orang yang memegang teguh Al-Quran, lalu akalnya digunakan, dioptimalkan, dimanfaatkan sedemikian rupa, hasilnya adalah keistimewaan. Kenapa kita mendapatkan ulama-ulama besar, ulama-ulama hebat, a'immatul mujtahidin, seperti misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Karena beliau mendaya gunakan akalnya yang Allah berikan untuk membaca Al-Quran. Nah kalau hari ini kita diminta ada kelompok-kelompok tertentu, udah pokoknya kalau Islam itu gak usah pakai akal. Itu salah. Justru dengan adanya akal ini yang digunakan dengan baik, dengan cara yang baik, melalui sanad pembelajaran yang baik membaca Al-Quran, lahirlah namanya tafsir. Kalau kita mengkaji hadis dari Rasulullah, kita gunakan akal kita, kita peras, jiddin wajtihadin, lahirnya sarah. Kalau kita mengkaji ayat-ayat hukum, ayat-ayat tentang dasar-dasar kita beribadah, lalu kemudian kita gunakan akal kita untuk memeras itu, lahirlah fikih. Lalu di mana letak dari alasan orang-orang yang mengatakan akal itu tidak penting dalam beragama? Maka hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Damai Indonesia, Aku TV One yang dimuliakan Allah, hati-hati kalau ada orang yang mengaku kiai, ulama atau siapapun, tapi mengajak orang-orang beriman, orang-orang yang beragama tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Al-Quran sendiri yang mengatakan, afala ta'qilun. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Ini di banyak ayat. Artinya apa? Al-Quran sebagai firman Allah memberikan mandat kepada kita manusia anak Adam untuk menggunakan akalnya. Maka orang yang menggunakan akalnya insya Allah akan selamat dan insya Allah akan mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang tidak menggunakan akalnya siaplah untuk tersesat. Sebab apa? Orang yang tidak menggunakan akalnya akan kalah dengan nafsunya, dan orang yang kalah dengan nafsunya dia akan tersesat dan tergelincir ke dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjut nanti setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, memang unik sekali, luar biasa sekali alat yang dititipkan di dalam diri kita yang disebut dengan akal. Dan kita patut bersyukur dengan akal ini membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Tetapi waspadalah, akal tanpa petunjuk dan wahyu justru akal yang akan tersesat. Lantas bagaimanakah kita memposisikan akal di dalam kehidupan beragama? Insya Allah Abah Raud akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.